Dan salah satu dosa yang menyebabkan azab ini terjadi di dunia itu masifnya perzinahan. Perzinahan kalau udah masif, udah banyak, Allah turunkan azabnya. Jangan bapak kira yang kena tuh yang buat dosa aja. Bapak-bapak yang baik-baik ini, yang soleh ini pun kena oleh gempa ini. Maka sama-sama kita jaga, kita pelihara Kota Pekanbaru ini. Yang menakutkan saya lagi adalah sekarang berita tentang maraknya LGBT itu, liwat itu. Dan katanya lagi, walaupun tidak bisa dikonfirmasi, ketua komunitasnya atau organisasi LGBT-nya di Pekanbaru pula tuh secara nasional. Jadi organisasi LGBT mereka itu ada ketuanya Pekanbaru pula, katanya Rumbai. Cuman saya tanya ke Kapolres, tak dapat ya siapa orangnya, datanya di mana, tapi informasi itu udah kemana-mana. Pekanbaru inilah katanya sasarannya pengembangan LGBT itu. Kan ngeri itu. Kalau Allah turunkan azab nanti untuk kita di Pekanbaru ini, yang kena itu bukan mereka-mereka aja Pak, kita semua lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di subuh hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau pula. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita lanjutkan kaji kita tentang tasawuf. Dan pagi ini kita akan sama-sama diskusikan tentang apa yang mesti ada pada diri seorang sufi itu. Apa yang dalam kitab Risalahku Syariah ini sebut dengan al-haya'u ilallah, malu kepada Allah. Kalau orang-orang biasa malunya kepada manusia, tapi untuk orang-orang tertentu seperti Bapak Ibu yang ada di subuh nih, ini kan yang jemaah subuh nih kan orang-orang istimewa nih, orang-orang tertentu nih. Yang tahan mau salat subuh di masjid ini orang tertentu, tidak semua orang. Apalagi mau mendengarkan kajian subuh nih. Untuk bapak-bapak nih levelnya mesti lebih tinggi. Malu kepada manusia itu pasti itu. Orang-orang baik pasti malu kepada manusia, tapi ada level yang lebih tinggi dari itu. Malu kepada Allah. Kita malu kita kepada Allah. Nah, kita kaji pagi ini. Dalam kitab Risalahku Syariah ini dia memulai dengan mengutip firman Allah, alam ya'lam bi annallaha yara. Mungkin kita sudah hafal itu ayat itu. Apakah kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah melihat? Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah kamu tak tahu bahwa Allah melihat? Tahu Bapak kan bahwa Allah melihat kita kan? Menyaksikan kita, memperhatikan kita. Dalam hadis lain, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian dari iman. Ada yang menerjemahkan min ini min tab'id. Min tab'id itu separuh. Anus min itu diterjemahkan dengan separuh. Tapi ada yang menerjemahkan tab'id.
Tapi ini tuh sebagian, tidak separuh. Bisa 10%, bisa 20%, 30%. Tapi itu bagian dari iman, malu itu. Waqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin li ashabi. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ngomong kepada sahabat-sahabatnya. Ini kalau al-haya'u minal iman ini udah masyhur, kita sering dengar itu. Istahyu minallah haqqal haya, kata Rasul. Malulah kamu kepada Allah haqqal haya, sebenar-benarnya malu. Jadi kalau al-haya'u minal iman ini yang biasalah. Tapi ada yang di atas itu. Rasulullah SAW minta kita malu kepada Allah sebenar-benar malu. Qalu, para sahabat ketika Nabi Muhammad ngomong kayak gitu, sahabat menjawabnya, inna nastahyi ya Nabi Allah walhamdulillah. Kami, kata sahabat, malu ya Allah, ya Rasulullah, kepada Allah. Alhamdulillah, kami malu kepada Allah. Ketika Nabi minta sahabat-sahabatnya, malulah kalian kepada Allah, sahabat-sahabatnya bilang, alhamdulillah ya Rasulullah, kami dah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, laisa zalika, bukan kayak gitu, kata Nabi. Walakin manistahya minallahi haqqal haya falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Siapa yang malu kepada Allah sebenar-benar malu, falyahfazir ra'sa, ia jaga kepalanya, wa ma wa'a, dan apa yang ada dalam kepala. Kepala itu bukan batoknya Pak ya, jadi bukan pakai helm maksudnya. Ini karena disebut jaga kepala, lalu pakai helm kemana-mana, bukan gitu. Kemudian kata Rasul, wal yahfazil batna wa ma hawa, dan kamu jaga perutmu dan apa yang kamu kumpulkan dalam perutmu. Wal yazkural mauta, dan kamu ingat mati, wa ma bala, dan bahaya setelah kematian. Wa man aradal akhirata, siapa yang ingin dapat bahagia di akhirat, tarku zinatal dunya, tarku zinatid dunya, ia tinggalkan perhiasan hidup di dunia. Paman fa'ala zalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapa yang lakukan itu, kata Nabi, maka ia telah malu sesungguh-sungguhnya malu. Bapak, jadi kalau kita malu, kata Rasulullah, kepada Allah, kita jaga apa yang ada di kepala kita nih. Maksudnya pikiran buruk kita kepada Allah. Dijaga tuh apa yang ada dalam pikiran kita itu. Kemudian apa yang ada dalam perut kita nih, jaga perut nih. Apa yang kita masukkan dalam perut nih. Dan ingat mati dan bahayanya kematian. Mati itu, proses mati itu udah menakutkan, dan setelah mati itu lebih menakutkan, lebih bahaya lagi. Kalau jaga tiga ini, kata Nabi, kamu sesungguhnya orang yang sangat malu kepada Allah, dengan sebenar-benarnya malu. Pak ya, pernah jaga, pernah tidak terpikir pikiran buruk di kepala kita tentang Allah? Pamannya susah hidup nih, 3 kali Allah kasih saya susah nih. Ada satu peristiwa musibah segala macam, lalu dalam pikiran kita, dalam kepala kita muncul dugaan-dugaan buruk kepada Allah. Saya ingin ceritakan tentang salah satu riwayat masyhur dalam cerita orang-orang soleh. Ada seorang soleh namanya Abu Muslim. Abu Muslim ini dekat dengan khalifah, dengan presiden. Dikenal dekat dengan presiden, tapi orangnya orang yang sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Muslim ini satu kali pulang ke rumah, sampai di rumah disambut oleh istrinya, banget. Tak ada yang mau dimasak, tak ada duit sama sekali, tak ada gandum, tak ada yang bisa dimakan, banget. Dah gawat kita nih bang, anak nih nak makan nih.
tak ada duit sama sekali. Lalu kata istrinya, "Bang, abang kan dekat dengan khalifah, pergilah minta kepada khalifah." Apa kata Abu Muslim? "Saya malu kepada Allah." Malu apa pula, kata istrinya? "Malu saya meminta kepada selain Allah, meminta sesuatu kepada selain Allah. Malu saya dengan Allah kalau saya meminta kepada orang dan tidak minta kepada Allah." Apakah itu istrinya? "Terus gimana nih? Tak makan nih, anak tak makan nih, aku tak makan nih. Saya tak minta kepada khalifah." Padahal kalau dia bilang kepada khalifah, presiden ya kan, pasti sejahtera dia, selesai semua perkara. Tapi saya tak mau minta. Saya tak mau minta ke khalifah, saya minta kepada Allah. Apa dilakukannya? Dia keluar dari rumah itu, lalu dia pergi ke masjid. Berzikir dia, sholat dia, berzikir dia, sholat dia. Lalu dia berdoa, minta kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya ini," macam-macam lah doanya. Kata dia sedang sholat itu, sedang dia berdoa itu, ada pengawal istana yang sholat di situ. Terdengar dia, dilihat nih, bapak nih kok doanya kayak gitu, doanya aneh, minta kepada Allah, minta beras, minta gandum, minta inilah macam-macam lah, kok doanya kayak gitu. Heran dia. Lalu pengawal ini pergi ke istana dan tanpa sengaja dia ceritakan itu. Di istana itu ada orang, ada bapak berdoanya aneh katanya, gini katanya kan. Terdengar oleh khalifah, "Siapa tadi tuh yang berdoa kayak gitu? Ini. Kayak apa orangnya?" Dijelaskanlah ciri-cirinya oleh pengawal itu. Apa kata khalifah? "Itu Abu Muslim itu sahabat saya. Sekarang apa saja yang dimintanya, disebutlah, minta gandum, minta ini, minta ini, minta ini." Apa kata khalifah? "Kamu buat, kamu kumpulkan dan kamu antar ke rumah istrinya 10 kali lipat dari yang dia minta. Kalau dia minta gandum umumnya 1 karung, kasih 10 karung. Kalau diminta minyak 10 kilo, kasih 100 kilo. Pokoknya minta bagi dia 10 kali lipat dari apa yang diminta." Kata Abu Muslim, "Cepat antarkan rumahnya sebelum dia balik, dan tak perlu kasih tahu kepada dia." Abu Muslim masih berdoa ke masjid, masih berdoa di masjid itu. Pulang, diantarlah oleh pengawal istana barang-barang itu ke rumah istrinya. Dan pengawal istana tak banyak cerita, dia cuma ditugaskan mengantar, tidak usah cerita-cerita, tidak usah ngomong-ngomong. Dia antarkanlah barang itu ke rumah. Abu Muslim tidak tahu. Lalu pulanglah dia, disambutlah dengan muka ceria oleh istrinya. "Bang, kan betul saya bilang abang pergi ke khalifah, itu kan diantar oleh khalifah itu barang-barang tuh." Apa kata Abu Muslim? "Saya nak minta khalifah, tak ada saya ketemu dengan khalifah, tak ada saya ketemu presiden. Tuh barang-barang yang datang tuh siapa yang ngasih? Jadi abang tidak ke sana?" "Enggak." "Terus kenapa sampai barang di sini?" "Tadi saya hanya minta kepada Allah," kata Abu Muslim. "Saya cuma minta kepada Allah. Apa sebab? Saya malu saya meminta kepada selain manusia." Itu Allah yang membantu Abu Muslim. Ini salah satu contoh orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat ini diceritakan oleh Ibnu Atha. Satu kali Ibnu Atha dengan para sahabatnya melakukan perjalanan musafir. Dia apalah ya, ada tugas lah gitu, cuman tak pakai pesawat. Dulu kan tak ada pesawat, itu pakai kuda, pakai onta, melewati hutan rimba yang sangat menakutkan, menyeramkan. Banyak binatang buas di situ, banyak harimau, banyak serigala. Dan di tengah malam itu, dalam perjalanan itu, kalau Ibnu Atha ini dengan pasukannya ramai, rombongan dia, tentu takut juga binatang buas mendekatinya.
Dalam perjalanan di tengah hutan itu, dia lihat dari jauh ada orang hidupkan api kecil sedikit, lalu dia ikat kudanya di tengah itu dan dia tidur di situ sendiri dalam hutan yang menakutkan itu, yang menyeramkan itu, yang banyak binatang buas itu. Datanglah Ibnu Atok ini kepada laki-laki itu, dibangunkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata Ibnu Atok kepada dia? Apa kamu tak takut di tengah-tengah hutan belantara yang seperti ini? Apa kata dia? Inilah jawabannya yang sangat tenar ini di kalangan para orang-orang soleh tentang cerita orang-orang soleh ini. Apa katanya? Ana astahyi minhu an akhopa ghairahu. Saya malu kalau saya takut kepada selainnya. Jadi kalau dia takut kepada binatang buas itu, kepada selain Allah, dia malu kepada Allah. Wa wada'a ra'sahu wa nama. Kemudian ia taruh kepalanya lagi dan tidurlah lagi. Ini level-level orang yang sufi itu, tasawuf. Dia tak ada lagi selain Allah dalam kepalanya, dalam hatinya, dan dia malu meminta sesuatu kepada selain Allah, dan dia malu juga kalau takut selain kepada Allah. Ini malu yang disebut oleh para ulama sufi, dan ini harus dijaga dalam hati kita. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin menjelaskan apa ini maksud malu ini menurut para ulama sufi ini. Ibnu Atok berkata, al-ilmul akbar al-haibah wal haya. Ilmu yang paling besar itu adalah haibah wal haya. Haibah itu kita merasa kehebatan Allah, merasa kemahakuasaan Allah, keagungan Allah. Wal haya, dan malu, itu ilmu yang paling besar. Fa iza zahabatil haibatu wal haya'u lam yabqa fihi khair. Kalau kita tidak merasa Allah itu maha kuasa lagi, maha hebat lagi, dan lalu kita tidak merasa malu lagi kepada Allah, falam yabqa fihi khair, tidak ada lagi yang baik pada diri kita. Pak ya, kalau kita tidak merasa Allah itu maha kuasa, kita tidak merasa Allah itu maha hebat, maha agung, dan kita pun tak malu lagi kepada Allah, maka tidak ada lagi perbuatan baik kita. Tidak mau kita buat baik lagi. Maka mesti ditanamkan di hati kita masing-masing, Allah itu maha kuasa, maha hebat, dan bersamaan dengan itu kita tanamkan, kita malu kita melakukannya yang tak baik, teman. Yang kira-kira dosa-dosa, pikiran buruk sangka, malu kita kalau ada dalam pikiran kita, seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi itu. Jaga kepalamu apa yang ada dalam pikiran. Saya punya kisah menarik dulu, Bapak Ibu. Saya jadi ketua panitia pembangunan masjid di tempat tinggal saya di perumahan. Lalu kami perlu duit lah untuk membangun masjid. Minta lah, tak sumbangan, minta impak sedekah kepada masyarakat jamaah. Akhirnya sampailah kami ke salah satu jamaah kontraktor, banyak proyeknya. Lalu kami datang, dia bantulah sekitar 35 juta. Waktu itu 35 juta itu banyak, itu selesai oleh kami atap itu dengan 35 juta itu tahun 2011 ya. Selesai atap di atasnya itu dengan 35 juta itu. Dia orang kaya, banyak proyeknya. Lalu dia minta ke kami, Ustaz, saya bantu, ini uangnya,
Tapi doakan saya ya, kata, bacakan nanti surat Yasin habis maghrib di masjid, doakan semoga saya sehat, kemudian doakan semoga saya tetap sukses dalam bisnis ini, proyek ini, kontraktor. Iyalah, sampai di masjid habis maghrib saya kasih tahu jemaah ada sumbangan dari bapak ini, lalu dia minta kita bacakan Yasin dan doakan dia. Sepakat para jemaah, karena uangnya lumayan banyak, tentu sepakatlah kami bacakan Yasin dan dipimpinlah doa. Selesai itu, bulan-bulan lewat. Besok tahun akan datangnya dia datang ke kami di masjid itu sambil duduk-duduk. Apa katanya? Ustadz, doa apa yang Ustadz baca dulu tuh, katanya. Emang kenapa Pak? Tahun ini saya tak dapat proyek satu pun. Baik doa yang kalian baca tuh. Atau gimana ya, katanya, kok Allah hukum saya tak dapat proyek, padahal saya ada kasih impak nih besar nih, ndak pernah saya kasih itu, katanya, tapi karena saya tinggal di sini masjid terlantar saya kasihlah sebanyak itu. Doa apa yang dibaca oleh jemaah Ustadz, katanya? Rasanya nggak ada doanya, yang buruk-buruk rasanya Pak, yang mimpin saya, yang mimpin doa saya gitu, doanya lurus saja rasanya. Itulah Ustaz, nggak dapat proyek saya sama sekali. Tiba-tiba muncullah jawaban di kepala saya, Pak, Bapak nggak boleh buruk sangka kepada Allah. Tak baik berburuk sangka kepada Allah. Pasti baik sekarang Allah untuk Bapak. Mana baiknya Ustaz? Tak dapat proyek saya, tak dapat saya, itulah ini kurang seperti itu. Saya jawablah, Pak, Allah sayang dengan Bapak. Mana sayangnya? Tanda sayang Allah kepada Bapak, tak dikasihnya Bapak proyek. Cuman hubungannya itu Pak, Allah ingin dekat dengan Bapak. Contoh dekatnya Bapak sekarang kan ada di masjid, dan kemarin saya lihat Bapak sering saya lihat ke masjid. Dulu ketika Bapak dapat proyek, Bapak tak pernah ke masjid. Saya lihat beberapa kali Bapak udah di masjid, sering nampak saya Bapak ke masjid. Iyalah Ustadz, katanya, peninglah saya, nggak tahu apa yang mau saya kerjakan lagi, katanya. Proyek tak dapat, akhirnya saya duduk sini, azan orang ke masjid, saya kan ikut masjid, saya kena orang. Itulah Pak, Allah ingin Bapak ke masjid, Allah ingin dekat dengan Bapak. Bapak makan kan, tabungan masih ada kan? Masih Ustadz, katanya. Mainlah, alhamdulillah lah Ustadz, katanya. Itu kalau untuk makan, untuk sekolah anak, oke lah Ustadz. Sekarang Allah ingin dekat dengan Bapak. Setahun ini Bapak tak dikasihnya proyek supaya Bapak ke masjid nih kayak gini. Kayak gini. Saya tidak tahu apa jawaban saya itu betul atau tidak, Allah alam. Tapi dalam pikiran saya, itulah yang dihendaki oleh Allah. Diamlah Bapak itu, lalu dia pergi. Tapi saya lihat tenang batin Bapak saya. Sering dia ke masjid, habis maghrib dia lama-lama duduk di masjid, duduk dengan kami, dengan Pak Ustadz nih sampai Isya. Dia bingung mau kemana. Dia orang baik sebenarnya. Sempat dia orang jahat, mungkin dia ke karaoke, dia mungkin itu ke bar dia, tapi karena dia sesungguhnya masih ada hati-hatinya yang baik, dalam hatinya masih ada baiknya, ke masjid dia, dan Allah ingin dekat dengan dia. Kalau sempat dia dapat proyek banyak, tentu seperti kemarin ke hutan dia, ke gunung dia, panas-panas dia lihat proyeknya, mungkin dia menemani macam-macam lah kan. Sekarang Allah ingin ia dekat dengannya, maka tak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul hukama, orang-orang yang bijak pernah mengatakan seperti ini, ahyul haya, hidupkanlah rasa malu, bimujalasati may yastahya minhu, dengan selalu duduk-duduk dengan orang yang malu kepada Allah. Artinya gini, kalau mau hidupkan malu itu, kumpul dengan orang-orang baik, kumpul dengan orang-orang soleh. Yaqulu Zunnun al-Misri, al-haya'u wujudul haibah fil qalbi ma'a wahsyati ma sabaqa minka ila rabbika ta'ala. Haya itu katanya adanya rasa mengakui kemahakuasaan Allah dalam hati, bersamaan dengan itu wahsyati ma
sabaqa minka ila rabbika, dan bersamaan dengan itu muncullah rasa malu kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa Allah itu maha kuasa, maha hebat, bisa melihat, menyaksikan semua perbuatan kita, maka itulah sebabnya tadi kitab ini memulai dengan alam ya'lam bi annallaha yara, itu untuk menanamkan rasa malu di hati kita kepada Allah. Maka harus tertanam pula di hati kita bahwa Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita tak yakin Allah maha melihat, mungkin tak muncul pula rasa malu kita. Kita masih bisa sembunyi-sembunyi, bisa-bisa berpura-pura untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tak baik. Al-habbu yantiku. Jadi kalau rasa cinta itu akan membuat kita akan bertutur kata. Wal haya'u yaskutu, dan rasa malu itu akan membuat kita jadi pendiam. Wal khaufu yafluku, dan rasa khauf itu akan membuat kita selalu merasa khawatir. Ini ada tiga nih, kalau dalam tasawuf itu tiga-tiganya mesti kita miliki. Mahabbah, mahabbah itu rasa cinta. Tapi ada haya, rasa malu. Kemudian ada juga khauf yang kita sudah belajar kemarin, itu rasa khawatir, rasa takut kita kepada Allah, mesti ada di dalam hati kita. Kalau kita merasa cinta kepada Allah, maka akan membuat kita akan selalu, ya kalau orang itu cinta kan menggombal dia kan, menuliskan kata-kata puitis dia. Pokoknya begitulah kalau rasa cinta. Nah, kalau rasa cinta kita kepada Allah itu akan membuat kita selalu ngomong-ngomong, bicara-bicara, bertutur kata, memuji-muji Allah dengan orang yang kita cintai ini kepada Allah. Itu mahabbah. Tapi ada namanya haya. Haya ini rasa malu. Sebaliknya, kalau mahabbah tadi membuat kita bertutur kata, tapi kalau haya ini membuat kita diam, karena malu kita dengan apa yang ada pada diri kita. Saya pilih-pilih Bapak Ibu ungkapan-ungkapannya. Ada ulama sufi Abu Sulaiman Ad-Darani, qala ta'ala, ya abdi, Allah berkata, wahai hambaku, innaka mastahyaita minni, kalian tak malu kalian kepadaku, kata Allah. Padahal anastun nasa uyubaka, padahal aib-aib kalian itu saya tutup dari manusia. Bapak Ibu, saking sayangnya Allah kepada kita, aib kita ditutup oleh Allah supaya tidak diketahui oleh orang. Kita semua ini punya aib nih. Ada yang tak punya aib? Punya kita semua, Pak Ibu. Saya punya aib. Ada buruknya saya nih. Tapi kan Bapak Ibu tak tahu kan? Bapak Ibu juga punya aib, tapi kan saya tak tahu, dan bapak-bapak lain juga tak tahu. Allah tutup itu karena Allah sayang kepada kita, supaya kita tidak malu. Wa anastul arda zunubaka, dan aku tenangkan, kata Allah, bumi ini supaya tak mengazab kamu. Bapak, bumi ini sakit hati nengok kita. Kalau laut selalu minta izin kepada Allah, saya tenggelamkan mereka ya Allah, atas dosa-dosa mereka, izinkan saya tenggelamkan mereka. Tanah nih, bumi ini, atas dosa-dosa yang kita lakukan ini, saya timbun mereka ya Allah, izinkan saya. Begitulah lebih kurang bumi ini terhadap kita nih, atas dosa-dosa yang kita lakukan ini. Gempa itu, kalau menurut ulama-ulama itu azab kepada kita. Hati-hatilah kita di Riau ini. Saya kemarin tiba-tiba terkejut mendengar berita ada gempa di Kuansing. Gempa di Kuansing kan agak aneh ya. Kalau di Sumatera Barat gempa ada gunung, oke lah. Kalau di pantai selatan itu karena ada lempengan bumi itu. Jadi kalau mulai dari Aceh, Melabong, Nia, Sumatera Utara, Mentawai, Bengkulu, Pangandaran, Yogyakarta, Banyuwangi, Bali, itu memang garis lempengan retakan bumi, itu biasa gempa-gempa itu.
Dan itu yang ditakutkan sekarang, akan ada megatrust, gempa besar besok karena ada lempengan yang sudah besar sehingga nanti ketika dia retak lagi itu luar biasa besarnya. Cuman tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi megatrust itu, retakan gempa besar sekali akan terjadi di lempengan itu. Kemarin ada berita Kuansing gempa, dari mana datangnya? Emang ada lempengan di situ? Gunung tak ada di situ, tapi terjadi gempa. Jangan-jangan peringatan untuk kita masyarakat Kota Pekanbaru nih. Saya tidak tahu nih di dalam bumi Pekanbaru ini bawah ini masih ada isinya nih. Karena jangan-jangan udah diambil minyaknya, kosong di bawah. Gempa sedikit retak tenggelam aja kita dalam perut. Dan salah satu dosa yang menyebabkan azab ini terjadi di dunia itu masifnya perzinahan. Perzinahan kalau udah masif, udah banyak, Allah turunkan azabnya. Jangan Bapak kira yang kena tuh yang buat dosa aja. Bapak-bapak yang baik-baik ini, yang soleh ini pun kena oleh gempa ini. Maka sama-sama kita jaga, kita pelihara Kota Pekanbaru ini. Yang menakutkan saya lagi adalah sekarang berita tentang maraknya LGBT itu, liwat itu. Dan katanya lagi, walaupun tidak bisa dikonfirmasi, ketua komunitasnya atau organisasi LGBT-nya di Pekanbaru pula tuh secara nasional. Jadi organisasi LGBT mereka itu ada ketuanya Pekanbaru pula, katanya Rumbai. Cuman saya tanya ke Kapolres, tak dapat dia siapa orangnya, datanya di mana, tapi informasi itu udah kemana-mana. Pekanbaru inilah katanya sasarannya pengembangan LGBT itu. Kan ngeri itu. Kalau Allah turunkan azab nanti untuk kita di Pekanbaru ini, yang kena itu bukan mereka-mereka aja Pak, kita semua lewat. Kita lanjutkan ya pas nanti sampai sampai salat suruh. Kemudian wa mahautu min ummil kitab Zulaika. Kemudian saya, kata Allah, saya hapuskan dalam catatan dalam kitab dosa-dosamu. Wala unakisukal hisaba yaumal qiyamah. Dan besok saya tidak akan mendebatmu ketika di yaumul hisab. Tapi kalian tak malu kalian kepada aku, kata Allah. Jadi kalau kita tidak malu kepada Allah, padahal Allah sudah bantu kita banyak untuk tidak malu di muka bumi ini, kan keterlaluan ini. Wakila ra'a rajulun yusalli kharijal masjid. Ada orang melihat seorang laki-laki salatnya selalu di luar masjid. Lalu ditanya dia, ibaratnya gini, salat nih, salat subuh nih, tapi dia tak salat di dalam nih, salat di luar di teras. Limaza la tadkhulul masjid? Kenapa engkau nak masuk masjid? Salat dalam masjid aja lah. Fasalla fi, salatlah engkau dalamnya. Lalu laki-laki itu jawab, astahyi minhu adkhula baitahu wa qad asaitahu. Saya malu gitu, masuk dalam rumahnya. Saya malu masuk ke rumah Allah ini, ke masjid ini, karena ini rumahnya. Waqad asaitahu, waqad asaitu, karena saya telah berbuat maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Jadi saya malu saya. Maka dia sholat di luar saja. Apa sebab? Karena banyak dosa rasanya. Jadi maka dia tak mau masuk dalam masjid ini karena rasa malunya atas dosa-dosa. Malu itu dibagi macam-macam. Satu, hayaul jinayah, malu karena berbuat dosa, membuat salah, seperti Adam alaihissalam. Dia malu kepada Allah
karena dilarang untuk makan buah khuldi, lalu dia makan juga buah khuldi itu, lalu terbuka pakaiannya dan dia malu dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hayaut taksir, malu karena merasa ada kurang. Jadi kalau kita merasa ada kurang pada diri kita, kan malu itu hayaut taksir. Tapi ada juga hayaul ijlal. Hayaul ijlal itu malu karena kita bertemu dengan orang yang lebih mulia. Pernah enggak Bapak merasa agak kiku, agak takut, agak malu bertemu dengan orang-orang pejabat lah umpamanya kalau ada presiden lah, itu kan agak-agak apa kita, ibu dipanggil ke istana, padahal presiden itu biasanya tuh orang sama manusia juga, tapi karena jabatannya sebagai presiden itu lalu membuat kita agak grogi, agak takut, agak malu. Itu hayaul ijlal namanya. Jadi kita bertemu dengan orang atau kita ketemu dengan ulama besar yang punya karisma yang tinggi, karena agak apa gitu, itu namanya hayaul ijlal. Kita merasa minder, kita bahasa kitanya mungkin ya, minder, kita merasa tidak nyaman lah, lebih kurang seperti itu. Itu namanya hayaul ijlal, karena kita ketemu dengan orang yang inilah malu kita kepada Allah itu. Malu kita kepada Allah itu karena Allah Maha Agung, karena Allah Maha Mulia, Allah Maha Perkasa. Lalu malu kita dengan diri kita nih yang hina nih, lebih kurang seperti itu. Lalu ada namanya hayaul karami. Hayaul karami. Hayaul karami itu artinya mulia, malu karena orang yang di depan itu sangat terhormat. Itu hampir sama dengan hayaul ijlal itu. Tapi ada haya yang ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Itulah yang disebut dengan hayaul in'am. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau dia tak kasih. Bapak ya, kalau kita terus minta-minta kepada Allah, minta terus, berdoa maksudnya, minta terus, minta terus, minta terus, Allah malu tak ngasih. Maka jangan pernah berhenti berdoa, minta selalu, minta terus. Saya mau sehat, minta terus sehat tuh, minta terus sehat. Allah kalau sering-sering kita minta, dia tak kasih, malu dia. Itu malunya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita banyak dosa, minta terus. Dengan seperti kita minta ke orang tua lah. Marah orang tua kita tuh, minta dengan merengek, pakai nangis pakai merendah-rendahkan hati kita. Anak umpamanya, tahan tak ibu kalau tak kasih? Marah kita dengan anak kita tuh, tapi dia minta terus, minta terus. Pakailah nangis-nangis dia minta. Dan kita tahu anak tuh perlu, pasti kita bagi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, itu malu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah ragu untuk meminta, pinta terus, berdoa. Cuman doanya ya, kalau Bapak sepele doanya itu sepele pula kan. Tapi kalau Bapak betul-betul berdoa dengan sesungguhnya, meminta dengan sesungguh-sungguhnya, seserius-serius Bapak meminta kepada Allah, Allah akan kasih. Apa sebab? Karena Allah punya rasa malu juga. Kalau kita pinta dengan serius, dengan sungguh-sungguh, lalu dia tidak kasih. Khamsun min alamati syiqa. Ada 5 tanda penyakit hati. Pertama, al-qaswatu fil qalbi, kesat, kasar hati. Kemudian wajumudul ain, mata yang kaku, mata yang beku. Wakillatul haya, kemudian sedikit malu. Jadi ada tanda 5 Bapak nih Bu, yang itu jadi penyakit bagi kita. Pertama, hati yang kasar.
kemudian mata yang beku, kemudian wakilatul haya, sedikit rasa malu, waraubatu fid dunya, banyak keinginan terhadap dunia, watulul amal, panjang angan-angan. Apa nih Mbak ya, kalau ada 5 nih itu penyakit tuh. Hati yang kasar, ndak lembut hati bapak-bapak nih. Ada orang udah mau mati, nak makan-makan, ndak juga mau keluar di hati bapak untuk membantunya. Itu hati bapak kasar, ndak tersentuh hati kita. Maka oleh sebab itu sering-seringlah latihan untuk melatih hati ini supaya lembut. Dilatih hati ini untuk lembut. Biasanya kalau kita udah jadi orang kaya, udah makan enak-enak, hidup udah mantap, itu hati itu mulai kasar, mulai tak peduli itu, mulai curiga bawaan dengan orang minta-minta ke kita, muncul di hati kita ini pura-pura aja nih, ini bohong nih, itu muncul di hati kita tuh. Hati mulai kasar kalau hidup ini sudah enak. Maka dilatih-latih untuk lembut kembali hati. Saya sering ceritakan tentang pengalaman saya dengan teman saya. Dia orang kaya di Jakarta, duit dia banyak. Satu kali kami janji ketemu di Jakarta. Ketemu, saya bilang, nanti saya tunggu kamu di rumah makan ini ya gitu. Karena ada acara saya di Jakarta, saya bilang kita ketemu situ. Turun dia pas saya sampai di situ, duduk di rumah makan itu, turun dia pakai kopaja. Tahu Bapak kopaja? Bus umum itu tak ada busanya lagi tuh. Tempat duduknya segala macamnya besi semua, dan penumpangnya selagi bisa didorong masuk dalam, masuk semua. Balapan pula gitu. Jakarta udahlah panas lagi. Terus saya tanya, kata orang kamu orang kaya. Lah, tidak kaya. Serius lah. Kok gini kamu naik kopaja, bangkrut kamu. Kamu gitu, saya serba. Nanti kita ke rumah saya. Nanti kita ke rumah saya. Makanlah saya di rumah makan tuh, cerita panjang-panjang. Terus naik kopaja lagi dengan dia. Naik kopaja kita, biar kamu tahu hidup susahnya saya nih katanya. Naik kopaja kita. Naik kopaja lagi. Sampailah saya ke rumahnya. Orang kaya dia. Mobilnya banyak. Terus saya tanya ke dia, apa maksud kamu buat kayak gitu? Kamu takut saya minta duit apa gitu? Tak sumbangan apa gitu? Enggak, saya rutinkan dalam hidup saya untuk melatih hati saya ini kembali lembut. Jadi dia sengaja tuh beberapa kali dalam seminggu itu, dia sengaja naik kopaja tuh, dia ketemu dengan orang-orang susah, orang rebutan di situ, dia merasa tersiksa di dalam itu, dia ingin melatih hatinya. Dilatih hatinya dengan naik kayak gitu. Dia punya banyak mobil, dia punya supir, dia bisa hidup enak-enak, tapi dia tak mau. Dia ingin tetap seperti orang dulu yang susah. Saya ingin tetap seperti dulu susahnya. Saya rasakan. Jadi untuk melatih hatinya, dia buat kayak. Ini Bapak juga boleh buat tuh yang kaya-kaya di sini. Sesekali naik oplet, naik angkot, gitu kan. Ketemu dengan orang-orang susah di situ. Gitu. Sesekali pergi ke pasar berlumpur-lumpur tuh, akan tahu dia. Termasuk juga yang merusak itu, membuat penyakit bagi kita itu wakilatul haya, malu, sedikit punya rasa malu. Sekurang-kurangnya malu kita kepada manusia lah kan. Ini yang kaji kita pagi ini sebenarnya malu kepada Allah, tapi sekurang-kurangnya malu kepada manusia. Nah kalau tidak ada lagi malu, sedikit malu kita itu merusak. Kalau kata Rasulullah SAW itu kan, kalau kamu tak punya malu pas nak maksiat, buatlah apa yang kamu lakukan. Dan kalau kita tak punya malu, kita berani melakukan apapun. Tidak ada lagi menghalangi kita, membentengi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Maka kata Rasulullah SAW, kalau orang tak punya malu pas nak maksiat, kamu lakukanlah apa yang mau kamu hendaki. Tidak ada lagi benteng, tidak ada lagi yang menghalangi kita. Maka rasa malu ini penting tetap ada di dalam hati kita. Wa fi ba'dil kutub, Rasulullah pernah bicara seperti ini. Apakah kalian
tidak mensifati diriku, katanya, kata Allah, ya do'uni fa astahyi an aruddahu. Mereka berdoa, aku malu menolak doanya. Tapi wayasini, tapi mereka berbuat dosa kepadaku, fala yastahyi minni, tapi mereka tidak malu kepadaku. Mereka minta, kata Allah, kepadaku, aku malu menolak doanya. Apa yang dimintanya aku malu tak mengabulkannya. Tapi mereka berbuat dosa, maksiat kepadaku, dan tak ada rasa malu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ini banyak sekali ungkapan ini. Al-haya'u inqiyadul qalbi li ta'zimir rabb. Malu itu, kata para ulama ini, adalah mengkiatkan hati, merekrut hati, menanamkan dalam hati li ta'zimir rabb, untuk mengagungkan Allah. Itulah malu. Jadi kalau kita selalu agung-agungkan Allah, kita mulia-muliakan Allah, sesungguhnya kita sedang menanamkan rasa malu di hati kita. Demikian kaji kita tentang malu pagi ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, karena waktu suruh sampai. Demikian saja, mudah-mudahan kita ada pertanyaan. Tidak? Ya, tidak. Ada? Anak-anak zaman sekarang kan punya sama bagaimana tanggapan ya di media sosial mereka banyak joget-joget, ada yang ngomongnya punya rasa malu gitu, ngomongnya agak vulgar gitu, di-upload gitu, ditonton oleh banyak anak muda gitu, anak-anak kecil. Bagaimana tanggapan? Itu yang merusak salah satu di antaranya. Maka di pondok-pondok pesantren itu dilarang anak-anak itu punya gadget itu, punya Android itu. Di sekolah itu tak boleh. Dan saya sampai sekarang, anak saya sampai tamat SMA tak saya kasih Android, tak boleh. Kasihan saya melihatnya. Saya tengok-tengok anak-anak orang tuh, perempuan, anak gadis tuh joget, lalu dia rekam sama-sama, lalu dia upload. Itu malu-maluin. Itu masih mending anak-anak muda. Ini kadang ibu-ibu selfie lalu dibuat foto cantik, lalu dia upload. Lalu istri orang nih, dia seorang ibu nih, lalu dia upload itu fotonya di dalam media sosialnya. Kan tragis, malang betul rasanya. Ini kalau ada bapak-bapak punya istri kayak gitu, istri bapak itu udah meleset itu, perlu dicek betul kesehatan mentalnya. Kalau ada perempuan kayak gitu, kalau ada saudara paling suka dia upload dirinya selfie perempuan itu, saya WA tuh, saya tegur itu. Tak boleh. Untuk apa? Ngapain? Apa maksudnya? Tujuannya apa gitu. Tapi kalau dia ada kegiatan, ada peristiwa, lalu dia ingin menyimpan kenang-kenangan peristiwa itu, masih mending lah. Ini tidak foto selfie sendiri, tidak ada apa-apa, lalu dia upload. Kan malang kali nasibnya. Apalagi kalau di uploadnya itu terbuka auratnya, atau kegiatan-kegiatan yang ada unsur maksiatnya, terlalu. Maka jaga itu bapak nih bu, anak-anak kita nih, yang gadis-gadis, yang laki-laki juga saya kira, untuk tidak sembarang menggunakan media sosial. Pakai juga joget lagi, rekaman. Itu salah satu media yang sangat merusak. Jaga anak keluarga kita. Kalau ada yang, tapi bapak-bapak nih sebagian mungkin tak menggunakan media nih, karena kita tidak lahir di teknologi ini. Anak-anak kecil-kecil ini bapak nih bu, hebat sekali menggunakan HP itu dari kita. Apa sebab? Karena dia lahir bersamaan dengan barang itu sudah ada. Kalau kita lahir dulu kan tidak ada itu. Maka sekarang kita belajar sedikit, baru tahu-tahu sedikit. Anak nih kalau dikasih ini,
jauh lebih hebat dari kita menggunakannya. Mengerti banyak dia. Saya kadang-kadang tanya, gimana nih nak, gimana nih nak, tahu dia tuh, padahal dia tak punya, tak saya kasih dia, tahu aja entah di mana dia dapat itu, karena berkawan-kawan dengan kawan lain akhirnya dapat juga dia. Mudah-mudahan kaji kita subuh ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.